Shalom Shalom Elohim kepada Roh Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, Raja di atas segala raja, Alfa dan Omega, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berdiam atau memakai tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada mempelainya yang cantik, elok, mempesona dan terekselen di hati Bapa Yahweh, pribadi Roh Kudus itu sendiri yang memakai tubuh casing Ibu Fei Hamdani di akhir zaman ini. Dan Shalom Elohim juga kepada para saksi-saksi surga, malaikat-malaikat Tuhan, mempelai-mempelai Yesus Kristus, para nabi yang memakai tubuh casing manusia dimanapun saat ini berada. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau berbagi firman yang saya dapatkan pada saat mezbah doa di pagi hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya sedang mezbah doa di pagi hari, Roh Kudus mengingatkan saya untuk membagikan firman ini kepada saudara-saudari sekalian untuk disampaikan, yaitu yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saya melakukan mezbah doa di pagi hari, Roh Kudus mengingatkan saya tentang firman ini, bahwa firman ini menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman ini yang masih banyak buta rohani. Mungkin secara jasmani mereka dapat melihat, tetapi secara roh sudah buta. Bagaimana mungkin kita berkata, di mana kita melihat bahwa manusia sedang buta secara roh? Saudara-saudariku, kita sudah bisa melihat sekeliling kita saat ini apa yang sedang terjadi. Manusia menciptakan, memikirkan, bahkan melakukan hal-hal apa yang menurut mereka baik di hadapan mereka, bukan di hadapan Tuhan. Menciptakan, membuat, melakukan suatu hal-hal apa yang menyenangkan hati mereka, apa yang memuaskan hati mereka, tanpa memikirkan pandangan, tanpa memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudariku, kita lihat bagaimana penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Menciptakan patung-patung, menciptakan hal-hal yang berhala, menyembah berhala, baik itu menyembah gunung, patung dalam bentuk apapun itu, maupun patung dalam bentuk Yesus Kristus, maupun patung dalam bentuk Bunda Maria, maupun pahlawan-pahlawan sebelumnya, patung binatang, patung dewa-dewi, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah apapun itu, selama itu bukanlah menyembah Tuhan Allah yang hidup.
yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Tuhan, yang sangat menjijikkan. Apakah kita sadar Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang kita ciptakan itu merupakan ciptaan manusia? Patung-patung yang dibuat itu merupakan ciptaan manusia. Apakah mungkin sebuah patung lebih berkuasa atas penciptanya? Itu sangat ironis Bapak Ibu. Kita yang membuat suatu patung, tetapi kita yang menyembah. Apakah tidak sewajarnya dan lebih benar bahwasanya kita menyembah dan mengabdi kepada siapa yang menciptakan kita? Dialah Yesus Kristus, dialah Tuhan Allah kita. Sembahlah Tuhan Allah kita. Bukankah di dalam Keluaran 20 ayat 3-5 juga dikatakan, jangan ada Allah lain, ilah lain bagimu selain Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bukan itu saja, bukti bahwasanya masih banyak saudara-saudariku di luar sana yang masih buta secara roh, menciptakan, melakukan, bahkan memikirkan hal-hal yang keji, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang ditentang. Dengan apa? Lihat di luar sana banyak gereja-gereja yang sudah mengeluarkan peraturan untuk pemberkatan sesama jenis, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, bahkan binatang dengan manusia, boneka dengan manusia. Bukankah hal itu sangat menjijikkan dan mengejikan di hadapan Tuhan? Bukankah kita sudah diciptakan untuk saling melengkapi, wanita dan pria? Tetapi manusia hanya memikirkan bagaimana memuaskan keinginan dagingnya. Mengapa kita masih berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang bertentangan jelas-jelas di hadapan Tuhan? Tetapi hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan kita abaikan. Kita mengabaikan untuk memberkati orang-orang di luar sana. Banyak saudara kita yang miskin, yang hidup berkekurangan, janda-janda, yatim piatu. Mari kita membuka mata kita untuk memberkati mereka, sebab itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya bagikan pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita merendahkan hati kita, supaya Tuhan berkenan membuka mata roh kita, sehingga kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia atau keinginan manusia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.